dulu kan pernah sempat ada program dari pemerintah yang SPN tuh. Sensus Pajak Nasional. Cuma kan mungkin sensus itu kan lebih ke tempat usaha ya. Padahal UMKM kita kebanyakan tuh tempat usahanya kan tidak permanen. Iya. Sensusnya itu dilakukan malam atau siang? Wah, jam kerja tadi kan? masalahnya kan. Kayaknya Anda waktu itu yang menerima dan melaksanakan proses itu. Loh, kita sebagai pegawai saat itu kan memang harus mendukung dan melaksanakan program pemerintah dengan penuh. Jadi dilakukannya siang, kan? Siang hari. Dia datangin ruko-ruko. Padahal kan yang rame, nah kita kan jualan ruko-ruko kan kita tahu ya. Padahal kan jualannya ya elektronik, baju gitu kan. Perputarannya ya banyak, cuma nggak sebanyak ketika kuliner ya. Kita kalau perbandingan kuliner pada malam hari kemudian buat jualan kuliner itu kan nggak tersentuh di program SPN itu ya. Mungkin salah satunya itu. Dan juga kembali lagi tadi tentang bagaimana memberikan kesadaran supaya teman-teman UMKM juga ada awareness lah. Ternyata kalau bayar pajak itu ada manfaatnya, biar itu juga mereka rasakan. Jangan sampai mereka buat apa sih bayar pajak? Jadi beban aja. Dikorupsi kayak gitu kan. Bahkan duitnya dikorupsi, kemudian dibuat untuk membiayai pejabat-pejabat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran etika gitu, yang lagi ramai. Asusila itu ya. Saya nggak menyebut itu. Ada saja memang dunia ini. Nah, kadang-kadang mungkin teman-teman juga merasa ini ya, apalagi yang bekerja di kantoran ya, pasti kan pajaknya dipotong mereka ya, dengan gaji yang UMR misal, bahkan pasti mepet UMR lah gajinya kalau baru-baru fresh graduate gitu. Mereka dipotong pajak, sedangkan pelaku-pelaku ekonomi dengan omset yang kadang-kadang memang luar biasa wah ya. Tadi yang sampaikan Pak Bimpro tadi kan, mungkin pernah jadi UMKM kan, apalagi yang jualan makanan, meskipun dengan ini ya, kita nggak bisa memukul rata, pasti ada yang rame, ada yang enggak, tapi memang sebagian besar itu bisa dilihat lah, proses jual beli itu terjadi dan ramai sekali memang. Itu sangat jauh, yang kecil aja dikenai pajak karena secara sistem harus dipotong pajak nih, kalau enggak kan ketahuan. Nah, sedangkan teman-teman yang ini ya, jadi pelaku UMKM seolah-olah kok nggak kena. Nah, ini bagaimana? Kira-kira selain tadi sosialisasi yang masih memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM ini, kira-kira apa lagi, Bro, yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini agar ya mereka lebih mau lah untuk kemudian memenuhi kewajiban-kewajibannya, antara lain kewajiban perpajakan. Tapi kan sebenarnya ini ya, Bro ya, kita di Republik ini kan ada Kementerian Koperasi dan UMKM ya. Yang anggarannya tidak begitu besar itu. Ya, itu mungkin kalau itu saya nggak tahu, mungkin Anda tahu kan orang Banggar. Jadi itu mungkin perlu jadi salah satu fokus juga ya. Kalau memang pemerintah serius, ya teman-teman yang ada di Kementerian Koperasi dan UMKM harus membuat rencana dan juga aksi yang benar-benar pas gitu. Bagaimana kehadiran pemerintah itu dirasakan oleh teman-teman UMKM ya. Ya tadi mungkin kalau memang anggarannya kurang besar, nggak bisa sampai kepada program-programnya, ya anggarannya diperbesar lah untuk teman-teman di Kementerian Koperasi. Karena salah satu yang menjadi alasan teman UMKM itu merasa ogah untuk dipajakin itu karena merasa pas saya bersusah payah untuk berusaha nggak ada perannya, nggak hadir secara langsung ya, walaupun kalau secara tidak langsung jalan yang baik, pertumbuhan ekonomi itu kan membuat usaha mereka juga semakin baik ya. Tapi kehadiran pemerintah secara langsung dalam hal ini tidak mereka rasakan saat bersusah payah mulai mendirikan usaha, ujuk-ujuk datang untuk meminta hasilnya. Ibaratnya kan tidak ikut menanam tapi mau ikut panen kan begitu kan. Iya sih. Apalagi memang ini memang agak, kalau bicara UMKM memang agak complicated ya, complicated bahasanya, karena ada di situ pasti yang namanya UMKM itu jualannya kadang-kadang kan dalam kutip melanggar itulah, dia jualan bukan di tempat yang seharusnya jualan. Nah, malah kehadiran pemerintah dalam ini malah dianggap ribet mengganggu melalui Satpol PP-nya mungkin ya. Tapi yang jelas tadi Kementerian UMKM harus punya data lah ya, meskipun kita lagi kebobolan ya data kita. Berarti jangan minta ke UMKM, minta ke hacker aja datanya. UMKM harus punya data terkait dengan berapa jumlahnya UMKM kita.
memang harus dibina, Bos. Harus ada binaan dari UMKM harus betul-betul merasakan kehadiran. Kehadiran. Dibina dari sisi bagaimana memajukan usahanya, dibina dari sisi bagaimana mendapatkan pendanaan ketika memang membutuhkan, bagaimana mengemas dan memasarkan produknya, bagaimana melakukan pembukuannya, bagaimana atau pencatatan keuangannya, bagaimana melakukan kewajiban-kewajiban pajakannya. Itu benar-benar pemerintah harus hadir dalam memberikan edukasi dalam membantu secara nyata agar UMKM ini ya betul-betul merasakan kehadiran mereka, kehadiran pemerintah, dan pada akhirnya nanti ketika harus karena merasa mendapatkan hak-haknya, ketika nanti harus dituntut kewajibannya pun juga tidak terlalu ridho lah ya. Ya, lebih ikhlas lah. Oh, dulu karena kita sudah dibantu. Ya kita walaupun kalau kita kembali ke pengertian pajak memang bukan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung ya. Nah, tapi itu tentu tidak bisa dipungkiri bahwa hal yang langsung dan yang tidak langsung tentu akan berdampak berbeda kan. Apalagi ini. Makanya kan kalau di sisi pajaknya ya memang tugasnya DJP kan itu ya. Dia sosialisasi aturan, bagaimana supaya teman-teman akan tahu dan paham, jangan sampai nanti malah meledak di belakang pajaknya dana besar gitu. Nah, di sisi yang lain pemerintah kan punya aparatur, punya tangan lah dalam hal ini mungkin Kementerian Koperasi dan UMKM serta dinas-dinas koperasi dan UMKM yang ada di semua Pemda itu. Ya, ayo memang harus tadi ada pembinaan mulai dari pencatatan siapa UMKM-nya, produknya apa saja tadi biar tahu bantuan apa yang diperlukan kan gitu. Tadi mulai dari pendanaan, mulai dari packaging, mulai dari pemasaran gitu. Kayaknya Anda kalau ngomong gitu cocok jadi ketua asosiasi UMKM. Akhirnya mau bilang cocok jadi Menkop UKM. Atau nomor Pak Teten saya. Oke. Mungkin itu ya Bos yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi ya kita ngobrol-ngobrol ringan tapi bisa memberikan tambahan insight untuk khususnya para pelaku UMKM ya dan juga pemerintah dalam hal ini agar ya teman-teman UMKM juga lebih tergerak hatinya untuk melakukan kewajiban-kewajiban perpajakannya dan pemerintah juga bisa hadir secara langsung ya dalam proses dalam proses pertumbuhan UMKM ini sehingga nanti ketika memang ada kewajiban yang harus ditunaikan mereka lebih redok gitu ya dengan. Tapi sebenarnya tadi kan kemarin lagi untuk konklusinya ya dari sisi pendanaan pemerintah juga ada KUR ya. Iya betul. Ada KUR yang diberikan tapi mungkin jangkauannya lebih diperluas lah ya. Terus kemudian dari sisi pembinaan kadang-kadang ada beberapa BUMN tuh yang ada melalui binaan, CSR-nya. CSR-nya ada binaan-binaan UMKM. Nah, hal-hal semacam ini yang perlu diperbanyak dan dari sisi pajaknya juga demikian. Mungkin pajak kalau mau menyisir dan mau tahu tentang UMKM ya pendekatannya ya sosialisasi tadi kan. Apalagi tarifnya kan cuma 0,5% ya UMKM itu. Kalau UMKM tahu kalau tarifnya serendah itu kayaknya pada mau semua kayaknya. Tapi karena tidak tahu dan merasa sulit. Besar ya tarifnya pajak. Ya. Oke, saya kira kita cukupkan perbincangan kita. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam episode-episode lainnya dengan tema yang tentu tidak kalah menariknya. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.